Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang teori akuntansi pada pertemuan 7, yaitu tentang standar akuntansi. Nah, apa saja yang harus kita bahas? Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian dan sumber standar akuntansi tersebut. Nah, pengertiannya adalah akuntansi itu memiliki sebuah kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya. Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar atau teknik atau prinsip dan praktek yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya. Nah, standar itulah yang disebut dengan istilah standar akuntansi. Jadi kalau standar akuntansi ya sebuah konsep, kerangka, istilahnya aturan. Nah, kalau misalkan di kehidupan kita adalah ibarat kata rel kereta itu ada jalurnya. Nah, begitu juga dengan penyusunan laporan keuangan, dia ada standar-standar akuntansinya. Nah, kalau di Indonesia sendiri standar akuntansi yang dikenal adalah Akuntansi Keuangan Indonesia atau yang disebut dengan SAK. Nah, kemudian diubah juga menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disebut dengan PSAK. Kalau misalkan di luar ada GAAP atau General Accepted Accounting Principle yang ada di USA, atau juga bisa Accounting Participle Board Statement APBS, dan juga ada juga FASB Statement. Nah, itu adalah standar-standar akuntansi yang ada. Kalau di luar ada GAAP, ada APBS, ada FASB. Nah, kalau di Indonesia ada SAK Indonesia, ada PSAK, ada SAK etap, nah, dan banyak standar-standar lainnya. Kemudian selanjutnya, menurut Belkoi mengemukakan alasan pentingnya standar akuntansi yang relevan sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Yang dimaksud adalah jadi sebuah orang yang ingin pemakai informasi, mereka bisa tahu bagaimana posisi keuangan, bagaimana itu perusahaannya, bagus enggak atau baik enggak, buruk ataukah rugikah ataukah bagaimana. Jadi dengan standar ini dia bisa tahu bagaimana informasi tentang posisi keuangan sebuah perusahaan. Makanya kenapa standar akuntansi itu sangatlah penting. Yang kedua, memberikan pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan setelah melalui pemeriksaan akuntan. Jadi si standar akuntan ini kenapa penting ya? Karena dia dijadikan sebagai sebuah pedoman atau istilah itu sebuah peraturan gitu. Jadi dengan pedoman, dengan peraturan tersebut, maka kita dapat menyusunnya dengan lebih baik lagi. Terus yang ketiga, memberikan database kepada regulator tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi, dan tujuan-tujuan makro lainnya. Nah, itu kenapa sangat penting ya, karena memang memberikan kontribusi database kepada regulator tentang berbagai informasi yang ada. Terus alasan yang keempat adalah menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi. Jadi yang dimaksud di sini adalah dengan adanya standar akuntansi, maka para pakar-pakar yang ahli ini mereka istilahnya punya bahan untuk berdiskusi, untuk mencarikan solusi. Nah, makanya kenapa
standar akuntansi ini tidak baku hanya itu aja, dia bisa berubah. Mungkin pada saat si para ahli ini berdebat, mereka menemukan sebuah solusi, oh ternyata langkah yang terbaik itu seperti ini, maka standar itu pun akan berubah. Nah, di sini memicu para ahli-ahli dan praktisi di bidang teori untuk menyusun kembali standar-standar yang harusnya diperbarui. Jadi itu kenapa sangat pentingnya ada standar akuntansi yang relevan. Kemudian selanjutnya, bagaimana hubungan standar akuntansi dan perangkat lainnya? Profesi akuntansi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan FASB atau SFAS. Ini karena diatur dalam kode etik maupun GAAP. Dalam kode etik AISPA disebut sebagai berikut. Nah, rule yang pertama ada Rule 203, di mana setiap akuntan tidak dibenarkan mengeluarkan pendapat bahwa laporan keuangan adalah wajar sesuai dengan GAAP jika laporan tersebut tidak sesuai dengan FSB Statement atau APB Operation atau ARS Bulletin, kecuali jika akuntan yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa dengan menggunakannya dapat menimbulkan salah pengertian. Jadi setiap akuntansi itu nggak dibenarkan mengemukakan pendapat mereka tentang laporan yang mereka buat itu wajar sesuai dengan GAP. Jadi misalkan ini loh, saya sudah wajar kok membuat laporan keuangan dan sesuai dengan GAP. Jadi si akuntan itu tidak diperbolehkan mengatakan seperti itu, kecuali mereka bisa menunjukkan sebuah bukti yang memang menunjukkan bahwa pendapat yang dia kemukakan itu memang tidak menimbulkan salah pengertian gitu. Nah, yang kedua ada Rule 204, di mana akuntan harus menjelaskan alasan untuk tidak menggunakan pedoman FASE yang berkaitan dengan penggunaan informasi di luar laporan keuangan yang dipublish seperti data tambahan untuk penyesuaian pengaruh inflasi dalam laporan keuangan. Nah, kedua rule inilah adalah kode etik dari AISPA, di mana yang menjelaskan hubungan standar akuntansi dengan perangkat lainnya. Terus kemudian selanjutnya adalah hubungan standar akuntansi dan perangkat lainnya. Nah, di sini disebutkan bahwa hubungan standar akuntansi keuangan di Indonesia dengan norma pemeriksaan akuntansi atau yang bisa disebut juga dengan istilah auditing itu berbunyi sebagai berikut. Laporan akuntan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar prinsip akuntansi keuangan. Jadi hubungannya ini menjelaskan bahwa si laporan keuangan yang kita susun itu sudah sesuai dengan standar prinsip akuntansi keuangan di Indonesia. Terus, standar akuntansi GAAP diperlukan untuk lembaga apa aja? Nah, yang pertama yang membutuhkan standar akuntansi GAAP ini adalah lembaga pemerintah, organisasi sosial dengan tujuan mencari laba, terus kemudian ada perusahaan komersil. Jadi itu yang memerlukan standar akuntansi GAAP. Terus kemudian selanjutnya, penyusunan standar akuntansi GAAP ini adalah wewenang dari Financial Accounting Foundation atau FAF yang mempunyai 2 buah dewan sebagai berikut. Yang pertama adalah Governmental Accounting Standard Board atau GASB yang didirikan pada tahun 1984 sebagai lanjutan dari National Council on Governmental Accounting, yang dimana dia menyusun sebuah standar akuntansi untuk lembaga pemerintahan. Jadi kalau GASB ini dia emang khusus untuk menyusun standar akuntansi untuk lembaga pemerintah. Nah, yang kedua ada Financial Accounting Standard Board atau FASB yang didirikan pada tahun 1975 yang merupakan kelanjutan dari Accounting Principle Board
yang menyusun mengeluarkan standar akuntansi dalam bentuk FASB, statement, dan net per station. Terus kemudian selanjutnya adalah perumusan standar akuntansi di Amerika Serikat. Bagaimana? Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan, Amerika Serikat sangat berpengaruh pada kerangka teoritis konseptual yang ditetapkan FASB sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan yang bertujuan mencari laba yang diterbitkan November 1974. Nah, itu tadi. Jadi tujuannya pelaporan keuangan oleh perusahaan bertujuan mencari laba yang diterbitkan di November tahun 1974. Nah, yang kedua, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang diterbitkan di bulan Mei tahun 1980 kemudian direvisi dengan statement nomor 6 pada Desember 1980. Yang ketiga, tujuan pelaporan keuangan organisasi non-profit diterbitkan di Desember 1980. Nah, yang keempat, pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan bisnis diterbitkan pada Desember 1984. Yang kelima adalah elemen-elemen laporan keuangan yang diterbitkan pada Desember 1985. Nah, itu tadi 5 kategori di mana perumusan standar akuntansi yang terjadi di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu mulai tentang tujuan pelaporan keuangan yang bertujuan mencari laba maksudnya ya. Terus yang kedua adalah karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang diterbitkan di bulan Mei 1980. Terus kemudian yang ketiga, tujuan pelaporan keuangan organisasi non-profit diterbitkan di Desember 1980. Terus ada pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan. Terus elemen laporan keuangan. Nah, itu adalah perumusan standar akuntansi yang ada di Amerika Serikat. Terus kemudian perkembangan pihak yang menyusun standar akuntansi. Nah, dalam proses perumusan standar akuntansi, menurut Belkaoui tahun 1985 memberikan 3 fase. Yang pertama adalah fase peranan manajemen, yaitu pada tahun 1900 sampai 1933. Di mana di dalam fase ini manajemen dianggap memiliki peranan yang sangat besar dalam merumuskan standar akuntansi. Jadi, di fase manajemen ini memiliki peranan yang sangat besar ya. Nah, jika situasi manajemen mempengaruhi penyusunan standar akuntansi, terjadi keadaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak teknik atau standar akuntansi lemah dari segi teoritis, metode pemecahan masalah akuntansi, dan pragmatis bukan didasarkan pada teori. Nah, yang kedua, fokus perhatian manajemen adalah hanya ingin untuk menentukan laba kena pajak dan upah mengurangi beban pajak. Terus selanjutnya, yang ketiga, teori akuntansi yang dianut selalu dilatar belakangi oleh konsep smooth earning, penetapan laba yang disesuaikan dengan keinginan kepentingan penyusunan laporan keuangan. Terus yang selanjutnya, masalah-masalah rumit selalu dihindarkan dan muncullah pemecahan masalah yang dimudahkan. Selanjutnya, beberapa perusahaan yang berbeda menerapkan teknik yang berlainan untuk satu masalah yang sama. Nah, itulah adalah ciri-ciri dari keadaan pada fase manajemen di mana yang dominannya adalah penyusunan laporan keuangan adalah manajemen. Terus kemudian selanjutnya ada fase yang kedua adalah fase peranan profesi pada tahun 1933 sampai 1973. Di mana pada fase ini perumusan standar akuntansi didominasi oleh profesi. Nah, pada periode organisasi tumbuh dan berkembang sangatlah pesat. Dominasi profesi ini juga memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama adalah asosiasi dan organisasi yang protes belum yakin terhadap kerangka teori yang sudah ada. Jadi ada
dampaknya adalah asosiasi dan organisasi itu mengadakan sebuah protes di mana mereka menunjukkan bahwa mereka itu masih belum yakin terhadap kerangka teori yang sudah ada. Terus kekuatan atau otoritasnya tidak jelas. Jadi menurut mereka itu kekuatan dari si standar ini tuh masih belum jelas, masih belum ada lah ya. Adanya beberapa alternatif menimbulkan timbulnya fleksibilitas dalam menerapkan standar akuntansi. Nah, terus yang ketiga ada fase politisasi pada tahun 1973 hingga sekarang. Kelemahan yang terdapat pada fase ini memiliki peranan manajemen dan menimbulkan kecenderungan pada metode yang lebih condong ke deduktif dan politisasi, keikutsertaan pemerintah dalam penyusunan standar akuntansi. Jadi di dalam fase ini tuh memiliki banyak kelemahan karena ada keikutsertaan pemerintah dalam penyusunan standar akuntansi di sini. Jadi ada politisnya. Terus kemudian yang ketiga, penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Nah, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah organisasi profesi akuntansi yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada badan yang menyusun standar akuntansi keuangan, itu namanya adalah IAI ya. Nah, perkembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga saat ini, perkembangan standar ini dilakukan secara terus-menerus. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur dari GAP dan GAS. Nah, terus pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI yang bertugas menyusun standar keuangan. Nah, yang ketiga, pada tahun 1994 sampai 1998 nama Komite PAI ini diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan atau Komite SAK. Nah, kemudian selanjutnya pada Kongres ke-8 pada tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998 sampai dengan 2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK. Jadi ini tadi adalah perjalanan dari pengembangan standar akuntansi keuangan sejak IAI berdiri. Terus kemudian Sejak IAI berdiri, telah dihasilkan 3 standar akuntansi keuangan, yaitu yang pertama pada tahun 1973, untuk pertama kali IAI menerbitkan sebuah buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI, yang sebagian besar merupakan terjemahan buku Paul Grady. Nah, yang kedua, pada tahun 1984, buku Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984 yang menggantikan PAI pada tahun 1973 diterbitkan. Kemudian Komite PAI melakukan revisi kembali secara mendasar terhadap PAI pada tahun 1973. Nah, yang ketiga, pada tahun 1994 IAI kembali melakukan revisi total tentang PAI pada tahun 1984, dan sejak itu ia mengeluarkan standar akuntansi yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan 1 Oktober tahun 1994. Jadi itu 3 standar akuntansi keuangan yang telah didirikan di Indonesia. Terus prosedur penyusunan SAK itu ada 3 kalau nggak salah ya, ada 3.
Yang pertama adalah 2 proses prosedur penyusunan SHK sebagai berikut. Identifikasi isu. Jadi mengidentifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar. Jadi ada masalah diidentifikasi terus dikembangkan menjadi standar. Terus yang kedua, konsultasikan isu dengan Dewan Komite SHK. Jadi DK SHK ini Dewan Komite SHK ya, Standar Akuntansi Keuangan. Jadi setelah diidentifikasi masalahnya, terus kemudian dikonsultasikan. Setelah dikonsultasikan, buatlah sebuah tim kecil. Buat tim kecil, terus lakukan riset. Setelah riset didapat, buatlah penilaian awal draft. Terus bahaslah dalam komite khusus dengan pengembangan standar yang dibentuk. Terus setelah dibahas, disampaikan, diluncurkan, terus diluncurkan dalam bentuk draft, terus kemudian disebarkan. Nah, kemudian dibahas tanggapan dari peluncuran tadi. Nah, setelah disetujui dan kita melakukan pengecekan akhir, baru yang terakhir adalah sosialisasi dari standar tersebut. Nah, yang kedua, ada 2 proses prosedur. Penyusunan interpek SHK, panduan implementasi SHK, dan blueprint teknis tidak wajib mengikuti keseluruhan tahap 2 proses yang diatur dalam ayat 1 di atas. Jadi kalau dengan 2 proses prosedur ini tidak wajib ya mengikuti keseluruhan dari tahap yang ada di 2 proses yang pertama tadi. Nah, yang ketiga, 2 proses prosedur yang ketiga untuk pencabutan standar akuntansi atau interpretasi standar yang sudah tidak relevan. Jadi kalau ada yang nggak relevan, jadi harus dicabut, dikeluarkan dari standar. Nah, di sini diatur pada ayat 1 di atas, nggak harus mengikuti proses yang E, T, I, Z, dan K yang tadi. Jadi kayak misalkan dia nggak harus mengikuti peluncuran draft, dia nggak harus public rehearing, terus tidak harus pembahasan. Jadi dia bisa langsung dilakukan dan diganti menjadi persetujuan pencabutan standar atau interpretasi tadi. Nah, saat ini dengan adanya rencana IAI untuk mengadopsi semua IFRS, maka standar akuntansi di Indonesia terbagi menjadi 3. Standar akuntansi umum yang akan mengadopsi IFRS dan hanya berlaku wajib bagi perusahaan publik atau TBK. Nah, yang kedua, ada standar akuntansi etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, yang ketiga, standar akuntansi syariah yang berlaku untuk semua transaksi yang dilakukan secara syariah atau lembaga dan pihak manapun. Jadi ada 3 ya, standar akuntansi umum dan standar akuntansi etap, serta standar akuntansi syariah. Baik, sekian penjelasannya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih.